Tuh, basah. Ini kering. Terus dimasukin lagi, basah lagi, diangkat lagi, kering lagi, dimasukkan lagi, basah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zuena Tusakina, NIM 18640024. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang rancang bangun smart garden berbasis IoT menggunakan aplikasi Blink. Di sini ada rangkaian komponennya yang saya ambil dari salah satu referensi. Untuk komponennya sendiri yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada sensor kelembapan tanah, kemudian ada LCD 16x2 yang sudah disatukan sama modul I2C-nya. Kemudian ada ESP8266, terus ada relay 5 volt dan ada pompa baterai, kemudian ada pompa air DC, dan yang terakhir ada aplikasi Blink yang nantinya akan dihubungkan melalui WiFi oleh ESP8266. Dan untuk rangkaiannya, yang pertama ada sensor kelembapan tanah, itu untuk VCC-nya dihubungkan ke 3,3 voltnya ESP, untuk ground ke ground, dan untuk A0 ke A0. Kemudian ada LCD. Untuk LCD, VCC-nya dihubungkan ke pin pada SP, kemudian ground pada ground, kemudian SDA pada D2, dan SCL pada D1. Kemudian untuk relay, VCC-nya dihubungkan ke 3,3 volt, kemudian ground-nya ke ground, dan inputnya ke D4. Kemudian yang terakhir yaitu ada pompa mini DC, yaitu untuk kutub positif pompa dihubungkan ke normally open-nya relay, untuk kutub negatifnya pompa dihubungkan ke kutub negatifnya baterai, dan untuk COM-nya di relay dihubungkan ke kutub positif baterai. Dan inilah codingan yang akan kita gunakan untuk rangkaian smart garden kita. Di sini ada library yang akan kita gunakan, yaitu yang pertama ada ESP8266, kemudian ada Blink, dan ada Liquid Crystal I2C, yaitu library dari LCD. Karena kita menggunakan ESP8266, maka kita harus mendownload boardnya dulu. Yang pertama kita masuk ke preference, kemudian kita masukkan link yang akan kita gunakan, dan di tools kita masuk ke board manager, dan kita tunggu dulu ini sampai selesai. Dan setelah itu kita tulis di sini ESP8266, kemudian kita pilih install. Dan setelah itu kita harus memflashing dulu ESP8266-nya untuk agar portnya dapat terhubung ke PC kita. Kemudian nanti portnya akan tertulis di sini. Dan di sini untuk pompanya kita letakkan di pin 2. Kalau pada NAT MCU sama dengan pin D4. Kemudian di sini ada token dari aplikasi Blink-nya yang sudah dikirimkan melalui email seperti ini. Dan ada nama hotspot, ini nama hotspot saya, serta passwordnya. Kemudian di sini ada fungsi untuk menampilkan di LCD. Dan ada fungsi jika kelembapan lebih dari 1000 maka dinyatakan kering, di LCD bertuliskan on, dan pompa akan low. Karena di sini kebalikannya, maka low artinya hidup. Kemudian untuk keadaan kedua yaitu lebih dari 600 dan kurang dari 1000, maka masuk ke dalam keadaan normal, dan di LCD bertuliskan off. Untuk pompanya high, karena kebalikannya maka high yaitu mati. Untuk kondisi ketiga yaitu di bawah 600, keadaannya termasuk
basah dan LCD akan bertuliskan off, pompanya akan mati. Untuk void setupnya di sini ada keadaan awal pompa yaitu high, sama di sini sama dengan kayak di sini yaitu mati. Oke. Dan kemudian kita atur pada aplikasi Blinknya. Untuk aplikasi Blinknya sendiri bisa di-download di Google Play Store. Untuk yang pertama yaitu kita pilih new project, kemudian kita tuliskan nama project yang akan kita buat, terus pilih boardnya juga, karena kita menggunakan SP8266 maka kita pilih itu. Kemudian kita pilih create. Karena saya sudah mempunyai programnya, maka langsung saja ke program saya. Untuk yang pertama yaitu ada superchat. Untuk superchatnya diganti ke analog, kemudian ke ADC0. Kemudian setelah itu ada LCD. Di LCD-nya dari simple kita ubah ke advance, kemudian di virtualnya kita pilih V1. Dan untuk gauge-nya, gauge yaitu untuk mengetahui berapa kelembapan tanahnya. Yaitu kita pilih analog, kemudian kita pilih ADC0. Kemudian yang terakhir ada button. Buttonnya kita kita pilih digital, kemudian kita pilih GP2. Kemudian dari push kita ubah ke switch agar bisa ditekan. Oke, setelah itu untuk tokennya bisa kita pilih email atau kita copy. Tapi saya pilih email seperti video yang tadi. Kemudian setelah ada tokennya, kita masukkan ke codingan yang tadi. Kemudian setelah itu kita start. Kita mulai mulai programnya. Itu start di kanan atas. Inilah penampakan rangkaian yang sudah saya rangkai. Bisa bisa dikreasikan sesuai kreativitas. Karena saya di kamar maka saya buat seadanya. Dan setelah SP-nya ini kita isi dengan program, sekarang kita coba hubungkan ke powerbank sebagai dayanya. Dan di sini sensornya sudah kita masukkan ke tempat yang basah, maka tulisannya LCD-nya basah. Di blinknya juga bertuliskan basah. Kemudian saat kita angkat sensornya, maka bertuliskan kering dan dinamonya ini hidup. Terdengar kan suaranya, sehingga dinamonya bisa mengalirkan air ke tempat yang kering. Tuh, LCD-nya di sini error. Gak tahu kenapa. Kemarin sempat relaynya yang error, terus beli lagi dan sekarang akhirnya bisa. Kemudian sekarang LCD-nya yang error. Udah, sekian video dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.